Halo guys, balik lagi sama aku Lupira di konten FIFA 22 Karir Mode episode ke-14. Hari ini kita akan mendatangkan pemain baru karena kita sudah sampai di transfer winter. Dan ini baru tanggal 1 ya. Mungkin aku kan langsung mendatangkan pemain karena kita di tanggal 2-nya akan melawan AC Milan. Untuk pemainnya siapa? Mungkin kita bisa lihat di videonya guys. Ya, kita berada di tanggal 1. Dan di tanggal 2 kita akan menghadapi AC Milan dan kita hari ini hanya memainkan satu pertandingan dan mendatangkan pemain baru untuk skuad kita. Seperti yang kita sudah tahu, kita sangat membutuhkan pemain baru untuk mengisi pos lini belakang mungkin. Dan kita lihat beberapa transfer yang sudah terjadi di universe ini. Ada Julian Weigl pindah ke Wolves, terus Arsenal yang menjual Lucas Nicolas Pepe. Real Madrid yang membeli Lucas Digne yang di real life sudah pindah ke Aston Villa ya. Mungkin untuk itu kita akan langsung masuk ke pemain yang akan kudatangkan untuk karir mode Piemonte ini. Kita lihat dulu pemain kita yang pergi di tanggal 1 kemarin. Ada Alexandro ke PSG, lalu Cuadrado ke Liverpool, Bonucci ke Munchen, Ramsey ke Villarreal, Pinsoglio ke Genk, dan Chiellini ke ATM. Untuk transfer termahalnya masih dipegang Chiesa ya guys ya. Ya, Chiesa masih termahal, belum ada yang menyentuh harga ratusan juta atau 90-an juta gitu mungkin. Untuk itu kita akan coba datangkan pemain baru untuk squad kita. Kita lihat dulu squad kita guys ya. Kita hanya mempunyai 2 kiper, Perin dan Szczesny. Itu situ ketika mungkin salah satu dari mereka pergi mungkin, tapi aku nggak yakin juga. Dan left back kita hanya punya Pellegrini, dan kita sebenarnya masih bimbang tentang formasi, apakah kita harus menggunakan 4 back atau 3 back. Ketika kita menggunakan 4 back, kita harus membutuhkan LB dan RB yang baru. Untuk center back kita hanya punya 3 ya guys ya. Hanya Rugani, Delik, dan Danilo, makanya itu sepertinya kalian sudah tahu aku akan mendatangkan center back. Dan RB hanya 2 ya. RB hanya 2, Silio dan De Winter yang masih muda. Untuk gelandang tengah kita sangat banyak. Mungkin gelandang tengah mungkin nggak akan ku sorot dulu. Untuk striker kita hanya punya kayak Jorge dan Musquit, dan winger kita hanya punya 3 mungkin kalau aku bilang, Kulusevski, Chiesa, dan Conti. Karena Sole dan Winter akan ku loan agar mereka memiliki perkembangan bagus. Ya, Koni De Winter akan ku taruh di loan list ya guys ya. Untuk itu kan kita akan masuk langsung ke pemain yang akan kudatangkan. Yang lain dan tak bukan adalah posisi center back asal Italia, berada di klub rival atau liga yang sama dengan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Alessandro Bastoni. Ini juga sebenarnya cara yang akan kugunakan untuk melemahkan dari Inter sendiri yang kokoh di puncak klasemen ya guys ya. Ketika kita tidak mudah mengalahkannya, mungkin kita bisa kalahkan dengan cara membeli pemainnya. Untuk itu center back aku punya banyak list, tapi aku rasa yang cocok untuk kita Bastoni, karena kita tahu sendiri kita tidak punya center back yang mempunyai kaki kiri ya. Kaki terkuatnya kaki kiri. Lihat Bastoni punya kaki kiri, ya pasti punya kaki kiri. Maksudnya kaki terkuatnya kaki kiri, dan kita lihat market value-nya 57.500.000. Mungkin kita akan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk seorang back. Namun yang aku bilang kemarin, kita memang membutuhkan pemain yang sudah jadi atau berkualitas. Makanya itu aku akan mendatangkan Alessandro Bastoni untuk memperlemah dari Inter itu sendiri. Sepertinya yang datang pelatihnya langsung Simone Inzaghi. Seharusnya sih dia sebenarnya kalau di relief ya nggak usah mau sih sebenarnya, karena masa mau memberikan pemainnya untuk tim rival. Tapi aku rasa di Italia rivalitas tidak seketat di liga-liga lainnya. Contoh saja seperti Arturo Vidal yang pernah bermain di Juventus, di Inter. Kita juga punya nama seperti
Balotelli yang mempunyai track record di liga-liga Italia. Nah, dia minta harga 79.700.000 dengan sell on close 10%. Mungkin kita bisa counter karena itu harga yang sangat besar ya untuk aku ya. Untuk kita sendiri mungkin walaupun budget kita besar, mungkin kita bisa tawar hingga harga yang paling murah. Mungkin kita harga tawar dulu ke harga value nya, dia tetap minta harga di atasnya 83 juta. Mungkin kita bisa counter jadi 60 juta dulu ya. Kita kecil-kecil aja dulu, karena aku tahu pasti Inter nih bisa lah ditawar-tawar kan. 60 juta apakah mereka mau? Enggak, tetap mereka minta 83.300.000. Berat kali tawar menawar dengan Inter. Mungkin aku akan counter. Mungkin ini counter yang akan terakhir mungkin ya. Mungkin kalau dia nggak mau juga, mungkin dia akan ngambek keluar. Mungkin akan coba naikkan 5 juta ya dari hargaku sebelumnya 60 juta jadi 65 juta. Terima yuk, yes, dan deal. Alessandro Bastoni, kita tinggal negosiasi dengan agennya serta dirinya untuk membicarakan kontrak dan gaji. Mungkin kita langsung aja ya guys ya. Luar biasa, jangan ditanya lagi kalau Bastoni ya, masih muda, Itali. Kenapa aku mau datangkan dia? Karena itu masih muda, dan Itali juga serta real face baru. Kita akan negosiasi dengan Bastoni dan agennya ya. Good to see you both. Hope we been walking after you. Shall we get started? Bastoni dengan agennya. Mungkin squad roll-nya kita kan squad roll tertinggi atau overall tertinggi di kasih rotation ya, karena De Ligt overallnya tidak sama dengan Bastoni karena De Ligt luar biasa. Apakah rotation dia mau? Ya, rotation dia mau. Tandanya dia mau beberapa kali di drop mungkin. Ya, dia minta kontrak jangka panjang, good job. Dia mau bermain lama sepertinya di Piemonte. Kita accept 5 tahun. Mungkin release clause kita nggak usah pakai ya. Dan gajinya, wah, dia gaji di Inter sangat besar 90.000, sedangkan kita di sini gajinya pemain-pemainnya nggak sebesar itu, hanya di Balai yang besar sampai ratusan juta. Mungkin kita bisa tawar sama kali ya dengan gajinya di Inter agar dia nggak ngambek mungkin. Atau aku takutnya dia ngambek di 90.000. Mungkin kita kasih bonus ya, bonus clean sheet mungkin ya, untuk seorang back kan clean sheet ya. Kita kasih 25 clean sheet, lalu kita bayar 2 juta ketika dia mencapai 25 clean sheet. Ya itu bagus. Kalau dia dapat 25 clean sheet, tandanya gawang kita aman gitu. Ya, dia terima 90.000 serta bonus lainnya. Dan deal, Bastoni bergabung ke Piemonte Calcio. Mungkin kita bisa langsung kasih debut melawan AC Milan ya guys ya. Mungkin kita akan mempunyai trio center back baru yang biasanya dikenal Juventus itu atau Piemonte itu tersebut adalah BBC, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Mungkin kita kasih nomor 5 ya. Arthur sudah saatnya kita ubah nomornya menjadi nomor punggung 8. Mungkin nomor 5 ya, kayaknya nomor 5 cocok deh. Karena di Inter berapa ya nomornya? Mungkin nanti kalau aku search dulu di Inter berapa nomornya, mungkin kita bisa ubah ke nomornya yang di Inter kalau memang available atau kosong ya. Ya, pemain asal Italia 22 tahun. Overallnya 82. Kaki kiri, suka roll rotation bagus untuk kita. Kini itu aja dulu untuk sekarang. Belum ada pemain yang ingin kudatangkan lagi. Arthur kita akan biarkan dengan nomor punggung 8 nya. Peninggalan dari Aaron Ramsey ya, yang pindah ke Villarreal. Begitu kita lihat dulu perkenalan dari Bastoni, nomor punggung 5, 65 juta euro. Ini aku lakukan demi memperlemah Inter. Mungkin itu sedikit cara ya yang biasa dilakukan Bayern Munchen. Kita lihat sendiri Bayern Munchen bagaimana kuatnya di liga dengan mencomot pemain dari tim-tim lain. Kita mungkin bisa drop Danilo kali ya. Danilo kita drop, kita ganti Alessandro Bastoni, walaupun overall Danilo lebih besar ya dan betul lebih tinggi dari
dari Bastoni mungkin kita akan taruh Danilo di sub. Bastoni karena sebelah kiri, kita taruh di sebelah kiri, Rugani di kanan, dan kita punya trio back baru yaitu BLR, mungkin namanya BLR. Bastoni, Delik, BDR mungkin ya. Bastoni, Delik, dan Rugani. Kita akan menghadapi Milan di tanggal 2 dan kita berada di posisi 4 ya guys ya. Kita tertinggal 8 poin dari sang pemuncak klasemen yang pemainnya kita gerogoti. Aku sudah lihat overallnya, ternyata overallnya nomor punggungnya 95, mungkin kita bisa kasih 95 karena itu nomor punggung unik khas Bastoni ya. Mungkin yang kita kasih nomor punggung 5 adalah Rugani aja. Mungkin itu aja. Arthur kita biarkan dengan nomor punggung 8. Mungkin kita bisa lihat lagi sekali lagi perkenalan dari Bastoni ya guys ya. Atau kita langsung advance saja ke pertandingan lawan AC Milan. Ada tawaran job internasional atau klub negara Cina, Republik Cina. Tapi bisa aku hanya menerima Italia. Kita press conference dulu ya. Apakah ada kesempatan? Ya, kita jawab, kita siap lah untuk lawan Milan. Karena kita tahu juga Milan sangat kuat ya di Serie A. Tapi yang kita tahu, kita membutuhkan poin untuk memperkecil atau setidaknya tidak membuat kita drop poin lagi dan tertinggal poin lagi dari Inter ya. Kita langsung ke pertandingan. Milan ada posisi 5 dan kita posisi 4. Ini duel seperti duel memperebutkan tempat posisi 4 ya guys ya. Kita ganti bajunya, kita pakai putih aja, biarkan mereka pakai yang merah hitam rossoneri. Mungkin langsung aja kita ke formasi dulu. Mungkin kita bisa masukin Perin, kita bisa drop dulu ya Perin. Kita Desili kita masukin, ganti Perin. Karena kita hanya membawa satu kiper cukup kalau aku bilang, karena kiper jarang cedera di FIFA. Mereka bermain dengan 4-2-3-1 dengan Hernandez, Simon Kier, Romagnoli, Florenzi, Casey, Benacer, Selmaker, Mesias. Lalu ada Kostik sih, Rebic. Dan kita ganti bola dulu guys ya, karena ini winter, bersalju juga. Aku lihat sudah di situ tulisannya snow, tandain salju. Kita akan ganti bolanya dengan bola cerah dari Serie A. AC Milan masih memainkan striker veteran Ibrahimovic. Entah kenapa mereka sangat doyan, atau lebih tepatnya klub-klub Serie A ya sangat doyan pemain-pemain yang tua. Mungkin kita aja yang pemain-pemain tua kita yang kita jualin. Ya, ada Ibrahimovic benar. Cadangan ini pasti mereka masih punya Giro ya. Mungkin kita langsung ke pertandingannya guys ya. Ini pertemuan kita pertama melawan Milan. Karena di putaran pertama kita atau di paruh musim kita belum bertemu Milan. Karena mereka Serie A ini berbeda dengan Premier League. Premier League kan pasti di paruh musim itu sudah ketemu semua. Kalau ini kan mereka akan berjeda di Natal ya, libur. Ya, kita bolanya bola kuning guys. Debut untuk Bastoni. Hopefully dia akan langsung nyetel ya dengan Delik dan Rugani di lini belakang. Aku sangat membutuhkan posisi center back demi mengisi lini belakang kita yang rapuh, kalau aku bisa bilang. Walaupun kita banyak mencetak gol, tapi kita banyak juga kebobolannya. Ya, pertandingan sudah dimulai ya guys ya. Locatelli memberikan pada Bernardeschi ke Kulusevski melebar kepada Federico Chiesa memberikan pada Paulo Dybala. Federico Chiesa memberikan pada Paulo Dybala, masih Dybala ke belakang kepada Arthur melebar, maksudnya kepada Locatelli, masih didapat Mesias Junior. Handsball sepertinya ya. Player debut Bastoni, 65 juta euro.
asal klub Internazionale. Rugani sekarang memberikan kepada Arthur kepada Chiesa ke tengah kepada Dybala, masih Dybala memberikan kepada Arthur kembali lagi pada Dybala coba ngoper pada Chiesa memberikan kepada maksudnya memberikan kepada Moiskin, tapi Moiskin masih bisa dihalau Simon Kjaer. Arthur coba ambil dekat memberikan kepada Kulusevski coba ke tengah, maksudnya kepada Bastoni. Dengan datangnya Bastoni kita memiliki center back yang lumayan besar ya guys ya. Familiar face, ya benar, Ibrahimovic juga pernah bermain untuk Piemonte atau lebih tepatnya Juventus saat mudanya. Lalu dia juga pernah bermain dengan Inter dan bermain juga di AC Milan. Luar biasa betapa tidak ada rivalitasnya di Serie A ini. Begitu juga Andre Pirlo guys ya. Serangan untuk Milan sekarang, Mesias Junior, Ibrahimovic sekarang, Mesias Junior, masih bisa dialog. Chesney, good job Chesney. Aku harap Chesney bermain baik ya, karena kalau dia masih bermain buruk seperti biasanya, kita akan gantikan dia dengan kiper baru. Mungkin kita cari shoot dari Frankes sih, yang di left tidak mau memperpanjang kontrak ya, karena gajinya tidak cocok, dia bilang mungkin dia akan pergi gratis. Chesney sekarang memberikan pada Delik kepada Rugani bermain di center back kanan sekarang ya, biasanya dia bermain di center back kiri. Federico Chiesa, masih Chiesa coba mencari teman, memberikan ke belakang pada Rugani ke belakang pada Delik melebar kepada Bastoni, pemain baru kita. Bastoni memberikan kepada Kulusevski, Locatelli sekarang, berikan kepada Arthur, Allah kok gitu, Arthur dilepas. Rebic sekarang, anti Rebic, masih Rebic mencoba melewati Rugani, ke belakang dia kepada Theo Hernandez, Mesias Junior mencoba shoot, masih bisa dialog Rugani, ternyata dia maksud oper kepada Casey. Rugani memberikan kepada Chiesa kepada Arthur kepada Locatelli ke Bernadesi ke tengah, tidak, dia belakang kepada Locatelli, masih Locatelli sangat rapat pertahanan dari Milan ya guys ya. Kita akan mencoba membongkarnya pelan-pelan aja guys. Dybala sekarang mencoba umpan kepada Moiskin, coba shoot, sayang sekali tendangan Moiskin masih bisa ditangkap oleh mainan yang belum dapat real flash, tapi di update title terbaru nanti dia akan dapat real flash guys ya. Chiesa sekarang memberikan kepada Paulo Dybala, masih Dybala coba mencari ruang, Dybala coba shoot, Dybala masih bisa ditepis mainan bagaimana sih namanya, Benedesi yang akan mengambil bola, lemparan ke dalam untuk Piemonte, memberikan dekat kepada Arthur, masih Arthur ke belakang kepada Locatelli mencari teman yang kosong, memberikan kepada Kulusevski. Rapat sekali pertahanan dari Milan ya, Miskin ke belakang lagi kepada Arthur melebar pada Federico Chiesa, masih Chiesa coba umpan ke tengah kepada Paulo Dybala. Tendangan salto dari Paulo Dybala membobol gawang Milan di menit 31. Unggul 1-0 kita guys di babak pertama. Ini bagus untuk kita. Luar biasa, aku nggak nyangka dia melakukan tendangan salto guys ya. Lolos dari penjagaan dari Simon Kjaer. Dybala melakukan overhead kick atau tendangan salto. Ya, seperti biasa spanduk yang selalu menghalangi kita ketika melihat replay dari gol-gol yang cantik. Dybala gol ke-15-nya dari 18 pertandingan, hampir 1 gol di setiap pertandingan guys ya. Kita press saja, kita harus menguasai bola walaupun sudah unggul. Frankesi sekarang, memberikan kepada Rebic, ke belakang kepada Simon Kjaer kepada Frankesi kepada Romagnoli, masih Casey kepada Rebic ke tengah pada Mesias Junior, Ibrahimovic ke belakang kepada Casey kepada Mesias lagi, balik kepada Casey. Benasar sekarang, masih Benasar memberikan kepada Casey coba umpan ke tengah kepada Mesias, Ibrahimovic, hati-hati Mesias Junior berikan melebar pada Rebic, maksudnya Rebic mengumpan ke tengah, masih bisa dialog oleh Federico Chiesa. Seperti biasa bermain baik ketika bertahan dan bermain baik juga ketika menyerang. Enaknya Chiesa itu seperti itu. Overhead kick luar biasa.
15 gol dari 18 pertandingan yang dilalui oleh Paulo Dybala. Corner kick untuk Milan sekarang. Benacer yang akan mengambil. Berhati-hati, ada Ibra. Rebic ternyata yang diberikan kepada Rebic bolanya. Masih belum menemui sasaran tandukan dari Ante Rebic. Masih di atas gawang dari Wojciech Szczesny yang tidak melakukan apa-apa. Matis Delik kepada Rugani. Masih Rugani kepada Arthur yang mendapatkan nomor punggung baru nomor 8 dan Rugani dapat punggung 5 nomor punggung baru. Bastoni sekarang. Bastoni memberikan kepada Kulusevski. Masih Kulusevski kepada Benadesi. Maksudnya kepada Moiskin. Masih bisa pemain dari Milan. Mesias Junior sekarang memberikan kepada Ibra. Ibra kepada Mesias Junior. Balik kepada Ibra. Hati-hati, Ibra coba shoot. Ibra mencoba. Hampir saja Ibra melakukan akrobatik, tendangan akrobatik ya guys ya. Dia sudah mencoba mengangkat bola dan mungkin akan volley. Serangan balik Kulusevski sekarang. Masih Kulusevski. Coba memberikan bola ke tengah kepada Moiskin. Sepertinya di episode kali ini tidak akan mengecewakan Moiskin. Good job Moiskin. Mencetak gol di menit 44 Moiskin. 1 menit sebelum akhir babak ke pertama ya. Bagus, unggul 2-0 di babak pertama itu sudah membuat kita lebih tenang dan memainkan babak kedua agak lebih lepas ya guys ya. Seperti biasa spanduknya menghalau. Kayaknya fans dari Piemonte ini harus dikasih tahu nih, harus bawa spanduk panjang-panjang. Moiskin. AC Milan sekarang. Romagnoli memberikan kepada Mesias Junior, melebar kepada Saelemaker. Moiskin mencetak 5 gol dari 18 pertandingannya. Frankesi pada Ante Rebic. Masih Ante Rebic mencoba melebar. Ante Rebic memberikan ke tengah dia, tidak ke belakang lagi kepada Theo memberikan kepada Ante Rebic lagi. Ante Rebic mencoba mencari Frankesi sepertinya. Tidak mencoba shoot. Masih bisa dialog Chiesa. Mesias Junior mencoba shoot, masih bisa dialog Wojciech nih. Set extra time-nya cuma 2 menit. Ini sudah lewat 3 menit. Corner kick terakhir mungkin untuk Milan di babak pertama ya guys ya. Ini sudah lewat dari extra time yang diberikan. Saelemaker yang akan mengambil, berikan kepada Ante Rebic. Masih Rebic, selalu Rebic ya sepertinya. Bukan Ibra yang ditargetkan tapi Ante Rebic. Berakhir babak pertama dengan keunggulan 2-0 untuk kita. Ini sepertinya pembelian yang bagus untuk Bastoni. Walaupun sepertinya belum terlihat kontribusinya. Inter imbang 0-0 atas apa tadi itu? Benacer kepada Agassi. Masih bisa dulu Dybala memberikan kepada Arthur kepada Benadesi berputar ke belakang dia kepada Kulusevski. Kembali lagi pada Benadesi mencoba mengumpan ke Benadesi, melebar kepada maksudnya kepada Paulo Dybala. Kulusevski mencoba shoot. Masih bisa ditepis oleh mainan. Corner kick Arthur yang akan mengambil. Biasa kita akan ambil corner dekat, memberikan kepada Kulusevski coba mengumpan, memberikan kepada Moiskin. Masih bisa dialog. Rugani. Maksudnya bola rebound tapi tidak didampak pemain kita. Rebic sekarang serangan balik. Ante Rebic melakukan serangan balik. Hati-hati. Ayo tutup Chiesa mencoba membayang-bayangi. Masih dari ke Chiesa. Bikin kepada Ibrahimovic di tengah. Ibrahimovic berputar. Shooting yang membahayakan pertama kali dari Ibrahimovic. Pemain tua yang masih bermain, usianya 40 tahun sepertinya. Sama seperti Buffon yang masih bermain. Ngeluari asap kepala Szczesny. Corner kick untuk Milan di menit 53. Benacer yang akan mengambil. Benacer delivery ke tengah kepada Romagnoli. Masih bisa dialog Delik. Dybala. Dia berhasil dilebut oleh Mesias Junior. Mesias Junior mencoba melakukan shoot tapi masih melebar dari gawang Piemonte. Selamat gawang kita guys. Mesias Junior. Walaupun umurnya tidak junior lagi mungkin ya. Ya, bola dimulai dari kita. Szczesny memberikan kepada Delik kepada Bastoni, kepada Kulusevski. Ya, Kulusevski melakukan penetrasi. Kulusevski mencoba berlari. Kulusevski masih bisa dibayang-bayangi Florenzi.
Kulusevski mencoba shoot. Kulusevski mungkin melebar, sayang sekali shoot dari Kulusevski. Harusnya sih setidaknya on target, karena ini posisi yang enak untuk kaki kiri ya guys ya. Bola untuk Milan sekarang, mainan memberikan pada Mesias Junior memberikan pada Ibra, maksudnya masih bisa dialih Delik. Bastoni kepada Kulusevski, masih Bastoni memberikan kepada Locatelli kepada Arthur. Dybala sekarang, masih Paulo Dybala memberikan kepada Arthur coba memberikan kepada Benedesi memberikan kepada Kulusevski mencoba umpan, masih bisa dihalau Saelemaekers, yang paling ke dalam untuk Piemonte. Kulusevski akan ngambil, berikan kepada Benedesi sepertinya. Benedesi ke tengah kepada Arthur mencoba mencari temannya, sayang sekali di sliding Frank Kessie ya. Kartu kuning untuk Frank Kessie, keras sekali bermain Kessie ya. Pergantian pemain untuk Milan ya. Ibrahimovic diganti Olivier Giroud seperti biasa. Strikernya yang duel udara, makanya itu beli Bastoni. Kita membutuhkan striker yang tinggi. Dybala sekarang coba melakukan shoot langsung mungkin ya, seperti biasa kita shooting dengan kaki keluar Paulo Dybala ya. Kurang kesini berarti dia. Luar biasa tuh, arahnya sudah hampir tepat. Kita masih unggul 2-0 di menit 64 ya guys ya. Frank Kessie, Rebic sekarang, Rebic kepada Kessie lagi. Kessie memberikan ke tengah pada Olivier Giroud yang baru masuk menggantikan Ibrahimovic. Saelemaekers kepada Giroud lagi. Giroud kepada Kessie kepada Rebic, hati-hati Rebic, coba ditutup. Saelemaekers coba shoot. Bobol gawang kita guys di menit 67 oleh Saelemaekers. Tidak bisa dihalau oleh Szczesny dan tidak ditutup ruang tembak dari Saelemaekers. Kita ganti pemain dulu guys ya. Seperti biasa kita mengganti pemain-pemain kita yang sudah lelah, tapi kayaknya nanti dulu deh guys. Nah, kita masih skor 2-1 ini masih berbahaya untuk mengganti pemain-pemain penting kita. Kulusevski sekarang, Arthur sekarang memberikan pada Chiesa, masih Federico Chiesa memberikan ke tengah kepada Kulusevski ke tengah pada Locatelli, masih Locatelli memberikan kepada Kulusevski memberikan pada Benedesi, masih Benedesi mencoba umpan ke tengah Benedesi, maksudnya kepada Paulo Dybala, masih bisa dihalau Theo Hernandez. Mesias Junior sekarang mencoba serangan balik, Giroud kepada Ante Rebic masih Rebic coba dibayang-bayangi Locatelli coba bayang-bayangi Binasar sekarang lebar kepada Saelemaekers coba shoot, masih bisa dihalau Szczesny. Tempat dari Bastoni ternyata kosong, mungkin saatnya kita ganti pemain. Mungkin Benedesi ya guys ya. Seperti biasa Benedesi kita gantikan dengan kita agak lebih bertahan ya guys ya. Mungkin kita Pellegrini yang kita ganti, mungkin Danilo masuk sebagai right wing back nya. Kita akan bermain dengan 5 back. Sudah saatnya kita bertahan untuk menjaga 3 poin penting agar tidak terlempar jauh dari klasemen 4 ya. Bermain dengan 5 back kita sekarang, 5-2-2-1 atau 5-2-3 juga bisa. Pemain masuk, Danilo dan Pellegrini menggantikan Chiesa dan Benedesi di posisi sayap, dan kita akan menarik sayap itu lebih mundur sehingga menjadi seorang left back atau left wing back ya lebih tepat. Binasar yang akan mengambil bola corner dengan ke tengah pada Simon Kjaer, masih bisa dihalau Szczesny, berbaring Szczesny, mungkin akan mengulur waktu. Szczesny memberikan kepada Pellegrini, masih Pellegrini memberikan kepada Locatelli kepada Pellegrini kepada Kulusevski, maksudnya balik lagi kepada Pellegrini, masih bisa digagalkan Saelemaekers. Kessie sekarang kepada Binasar kepada Mesias Junior. Saelemaekers hati-hati, yang mencetak gol nih, bahaya tendangannya, masih bisa dihalau. Ucap Bastoni, positioning Bastoni akhirnya membuahkan
intercept pertamanya. Ya, maksudnya maju sampai depan sudah Bastoni sepertinya. Dybala berikan kepada Danilo ke tengah kepada Arthur kepada Kulusevski yang bermain sebagai cam sekarang. Locatelli berikan kepada masih Arthur mencoba melebar. Arthur mencoba mengangkat bola kepada Kulusevski, maksudnya masih bisa dihalau Florenzi. Ya, masih dapat. Dybala sekarang berikan kepada Kulusevski lagi. Locatelli balik lagi kepada Kulusevski. Locatelli sekarang mencoba melebar kepada Arthur, sepertinya masih Arthur ke belakang kepada Locatelli memberikan kepada Kulusevski. Masih Kulusevski ke belakang kepada Locatelli. Ya, Dybala memberikan kepada Arthur masih Arthur coba mencari temannya. Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Mereka miskin. Sayang sekali peran miskin, maksudnya kepada Kulusevski masih bisa direbut oleh Florenzi. Serangan balik di menit 88, berhati-hati guys. Serangan terakhir biasanya membuahkan gol untuk musuh dan tidak untuk kita. Benasser berikan kepada Mesias. Masih bisa dihalau Bastoni. Bastoni ucap. Ya. Masih bisa hati-hati Pellegrini. Delik. Masih bisa dihalau Szczesny. Tinjauan Szczesny. Extra time 3 menit. Kita digempur di 5 menit akhir ya guys ya. Corner kick mungkin bisa jadi corner kick terakhir untuk Milan dan untuk mengakhiri babak pertama. Babak kedua lebih tepatnya. Ke babak pertama kan sudah babak pertama. Kita ganti pemain terakhir. Mungkin sebenarnya nggak perlu juga karena sudah menit berapa ini, menit 90+1. Rafael masuk menggantikan Mesias Junior ya. Pergantian terlambat sepertinya. Oke, ini masuk menggantikan Arthur. Sebenarnya pergantian hanya untuk mengulur waktu biasanya kalau di real life. Ya, Romagnoli berhasil digagalkan. Benasser sekarang. Masih Benasser. Injury time sudah lewat. Ya, hati-hati. Pucuk Delik Pellegrini bikin kepada, ya, habis babak pertama. Babak pertama habis babak kedua. 3 poin untuk kita. Hanya menang 2-1 di kandang. Ya, yang bagus untuk kita. Karena 3 poin juga. Yang kita penting 3 poin. Gol dicetak 1 dari Paulo Dybala dan 1 lagi dicetak oleh siapa? Inter imbang 0-0. Inter drop poin. Kita mempunyai kesempatan mendekati Inter, setidaknya selisihnya jadi 6 poin mungkin atau 7 poin. Ya, kita post match interview dulu. Kita jawab sebagus-bagusnya. Pencitraan. Heavy win? Ya pasti. Bahagia dengan kemenangan ini guys. Karena kita membutuhkan kemenangan penting melawan tim-tim besar seperti ini. Kita nggak boleh drop poin lagi karena kita sudah jauh tertinggal dengan Inter. Ya, ada pemain muda yang Enzo De Santis. Mungkin kita advance sampai pertandingan selanjutnya. Tapi pertandingan selanjutnya kita main di episode selanjutnya, karena hari ini kita hanya main 1 episode dan 1 transfer, bisa dibilang transfer besar yang kita lakukan di Januari, karena kita butuhkan pemain baru, lebih tepatnya center back, karena kita hanya punya 3 center back tanpa ada cadangan. Kita langsung training aja guys ya, training sampai pertandingan selanjutnya. Bagus sekali Inter drop point, bermain imbang dengan siapa tadi ya?
Hellas Verona kalau nggak salah. Kita langsung aja training. Aku ganti-ganti pemainnya guys ya. Yang butuh training aku training. Ya, kita pertandingan episode selanjutnya akan menghadapi Sassuolo di tanggal 8. Dan kita masih di posisi 4 kalau nggak salah. Mungkin transfer Januari kan masih berjalan guys, mungkin kita lihat sampai akhir apakah ada penawaran menarik tentang pemain kita sehingga kita harus mendatangkan pemain baru. Mungkin sih menurutku sih posisi penting itu ya lini belakang dulu sih. Kalau lini depan ya aku masih percayakan pada Moiskin dan Jorge. Untuk posisi game aku masih punya Benadesi dan Dybala yang bermain apik sebagai ada transfer offer untuk Danilo. Apakah kita accept aja? Mungkin kita bisa tawar-tawar ya, minta lebih harganya. Kita mungkin negosiasi dulu dengan Sevilla. Seperti biasa, kita kasih minta harga tertinggi. Mungkin kalau harganya cocok, mungkin kita bisa kita lepas. Kalau enggak ya, mohon maaf, not for sale. At least harganya harus 40-an lah. Kalau sudah 50 gini, 50 lah kita coba ya. Kalau enggak mau ya turun-turun lah, nawar-tawaran. Dia langsung pergi ternyata. Mungkin budgetnya hanya segitu. Ya, no problem. Mungkin Danilo masih akan stay dulu di Piemonte sampai akhir musim mungkin. Tapi kita lihat tadi seperti ada tawaran menarik lain. Ya, kita berada di posisi 4 di bawah Cagliari dan Bergamo serta Inter. Inter yang drop poin sekarang poinnya 43 dan beda 6 poin dengan kita. Dan beda hanya 1 poin dengan Bergamo. Kita dan Cagliari beda 2 poin dan Inter selanjutnya akan menghadapi Bergamo. Aku berharap sih imbang agar tidak ada salah satu tim yang terlalu jauh jaraknya dengan kita. Dan kita selanjutnya akan menghadapi Sassuolo dan kita harus menang. Dan Bergamo dan Piemonte ini ada salah satu yang pasti drop poin, pasti. Entah itu kalah atau menang atau imbang, pasti mereka ada salah satu yang drop poin. Mungkin ada Koulibaly guys, transfer lainnya yang didatangkan yang di Januari ini baru Bastoni dan Koulibaly yang termahal. Tapi masih Bastoni 65 juta dan Koulibaly hanya 55 juta. Mungkin segitu aja guys ya episode kali ini, hanya bermain 1 pertandingan dan 1 transfer besar yang kita datangkan untuk tim kita. Jangan lupa saksikan terus konten-konten menariknya, atau saksikan terus episode-episode selanjutnya dari Piemonte. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye bye.